Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk, menjadikan kita seorang muslim, membimbing kita untuk taat dan patuh kepada perintahnya. Yang kalau bukan karena Allah yang membimbing kita, nggak mungkin kita bisa merasakan indahnya agama Allah ini. Masih banyak saudara-saudara kita, sesama muslim, yang dia nggak peduli sama agama ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Bicara riba, kita memang perlu belajar. Ana mungkin tidak terlalu mumpuni untuk mengkaji secara detail tentang akad-akad riba. Tapi kita akan berbincang tentang sesuatu yang umum yang darinya engkau harus berhati-hati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sering kali mengingatkan pedagang-pedagang di pasar tuh, orang-orang yang melakukan akad jual beli, baik itu pembeli atau itu penjual, agar mereka belajar. Kalau nggak belajar, dia akan terjebak dalam riba tanpa merasa. Dia nggak merasa yang dilakukan dosa. Ingatlah bahwasanya agama Islam ini dinul amal, agama yang memotivasi umatnya untuk bekerja keras, untuk berusaha, dan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, insya Allah engkau akan mendapatkan hasilnya. Apa yang kau tanam, insya Allah itu yang engkau akan panen. Islam sangat menentang pengangguran. Nggak suka umatnya itu hidup berleha-leha, bersandar kepada hasil kerja orang lain. Kalau kita bicara riba ini salah satu bentuk orang bersandar kepada kerjaan orang lain. Dia nggak mau resiko, dia nggak mau rugi. Engkau nggak mau rugi, jangan hidup. Hidup ini kadangkala ada malam. Di setiap hari kita melihat ada malam, ada siang. Ada untung, ada rugi. Ada sehat, ada sakit. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Kita lihat ya, di surat Al-Jumu'ah, ayat 9 dan 10, bagaimana Allah Azza wa Jal memanggil hamba-hambanya selesai mereka beribadah, yang menjadi salah satu rukun agama Islam yaitu sholat, diperintahkan agar mereka bertebaran di muka bumi ini untuk bekerja. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Tafadhal. Nah, apa masih di mute? Kok nggak terdengar suara? Terdengar suara saya, Ustaz? Sekarang terdengar. Tafadhal. Hilang lagi suaranya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala Surat Al-Jumu'ah. Oh, maaf Ustaz.
Al-Jumu'ah. Nah, di layar udah ada. Mungkin kalau mau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah di karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Barakallahu fikum. Kita lihat di dua ayat ini. Perintah untuk meninggalkan jual beli, bisnis. Tinggalkan. Pekerjaanmu yang berkaitan dengan mengumpulkan harta, ingin memperbaiki ekonomi, semuanya tinggalkan. Ditinggalkan terus menuju kemana? Menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Segera engkau untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Itu lebih baik. Tinggalkan jual beli itu lebih baik. Saat itu lebih baik. Kalau kalian tahu. Tapi kadang-kala kita melihat orang-orang masih sibuk berdagang. Karena dia nggak tahu. Setelah sholat, silahkan. Jadi kita tuh harus proporsional. Kapan waktunya bekerja? Kapan waktunya beribadah? Selesai sholat, lanjutkan. Silahkan kau bertebaran di muka bumi ini. Cari karunia Allah. Peras keringatmu dalam mengais rizki. Wadhkurullaha kathiran. Dan ingatlah Allah banyak kali. Perbanyak mengingat Allah SWT. Agar apa? Agar jangan sampai engkau bekerja mencari rizki dari jalan yang gak benar. Banyak orang yang bekerja berusaha capek kerjanya. Tapi karena nggak mengingat Allah SWT, akhirnya dia jadi orang-orang yang merugi. Hasil kerjanya jadi azab buat dia. Dia ingin menikmatin hasil kerjanya, ternyata jadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat agama kita. Memerintahkan untuk bekerja. Harta itu penopang kehidupan. Salat itu keselamatan dunia dan akhirat kita. Maka dua-duanya harus dijalankan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW menjelaskan tentang kehormatan seorang yang bekerja. Walaupun dia mungkin buang sampah. Mungkin kita melihat ada orang-orang yang kerjanya pagi hari, dia ngumpulin sampah. Dia bawa itu sampah dari rumah, pindah dari rumah fulan ke rumah fulan, dikumpulin, kemudian dia buang. Kerjaan dia itu jauh lebih utama, lebih mulia daripada mereka yang mungkin perlente tapi melakukan riba. Rasul SAW mengatakan, ma akala ahadun ta'aman qat khairan lahu min an ya'kula min amaliyati. Tidaklah seorang makan sesuatu makanan yang lebih mulia, yang lebih baik dari hasil kerja tangan dia. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amaliyati.
Nabiullah Daud tuh, beliau makan dari hasil kerja beliau. Nabi. Apa kerjaan Nabi Daud alaihissalam? Beliau raja. Yang seharusnya raja itu bisa menikmati negerinya semau dia. Karena raja itu seperti pemilik. Tapi Nabi Daud alaihissalam nggak mau. Dengan kerajaan yang begitu besarnya, beliau masih kerja. Beliau kerja. Buat apa? Buat baju besi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lainnya, ketika ada seorang fakir yang minta mengemis. Apa kata Nabi SAW? La an yahtazima ahadukum huzmatan min hatab. Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah makhluk yang paling indah yang pernah ada di muka bumi ini. SAW. Engkau kalau membaca petuah-petuah beliau, ajaran-ajaran beliau, semuanya indah dan menyenangkan. Datang orang minta-minta, Nabi tidak mengusir. Nabi tidak menghardik. Tapi Nabi memberi arahan. Seseorang di antara kalian itu cari kayu bakar. Cari kayu bakar, banyak. Tempat-tempat yang ada pohon, yang kayu-kayunya udah tua, udah nggak dipakai, dia ambil tuh kayu bakar, lalu dia pikul, lalu dia jual, itu lebih baik daripada dia minta-minta. Mungkin kau berpikir, orang minta-minta Ustaz, hasilnya banyak loh Ustaz. Kadang-kala mereka sehari dapat 100.000, 200.000, 300.000, bisa lebih dari itu. Sedangkan jual kayu bakar, mungkin kalau bicara di Indonesia 30.000, 50.000 udah banyak banget tuh. Tapi ternyata itu lebih baik daripada engkau menjadi benalu, minta-minta kepada masyarakat. Haibati fillah, sekarang kita hidup 1442 Hijriah. Tanggal 14, ya. 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita sudah menjauh dari kenabian itu jauh sekali. Di masa itu aja orang-orang Yahudi itu menjalankan ekonomi mereka dengan basic, dengan dasar riba. Maka mereka dilaknat. Di masa sekarang pemikiran-pemikiran Yahudi tersebut semakin merajalela, semakin dikuatkan. Bahkan negara-negara besar menjadikan riba itu sebagai tumpuan ekonomi mereka. Nggak kebayang buat mereka hidup tanpa riba. Nggak kebayang udah. Makanya negara-negara besar itu pada utang sana, utang sini dengan riba. Dalam bayangan mereka memang harus seperti ini supaya negara itu jalan. Ekonomi kapitalis, ekonomi liberal, nggak peduli mereka. Semakin banyak modalmu, semakin banyak keuntunganmu. Modal dari mana? Cari modal. Dengan riba, dengan mengutang. Ada namanya biaya, cost of money. Iya, nanti masih bisa, kata dia. Masih bisa untuk membayar hal itu. Nggak ada dalam bayangan mereka halal atau haram. Ya'tiyan ala nasi zamanun. Akan datang satu masa kepada manusia. La yubalil mar'u. Orang nggak lagi peduli. Amin halalin. Apakah dia menghasilkan uang itu dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Orang nih berpikir bagaimana mendapatkan tambahan uang. Ini orang udah kaya jemaah. Orang udah kaya. Duit dia itu banyak sekali. Artinya kalau dia nggak bekerja, duit itu dia tabung, dia kumpulin hanya untuk dia makan, mungkin cukup sampai dia mati. Sampai cucunya pun akan bisa menikmati.
Tapi karena manusia dikasih ambisi, yang memang ada dua hal yang tidak pernah tua di diri seorang hamba, angan-angan dan ambisi. Itu selalu mudah. Maka dia terus bagaimana duit ini bisa terus bertambah, tapi nggak ada resiko rugi. Ya deposit, riba, pembiayaan, semuanya diputar tuh. Urusannya uang. Uang diuangkan kembali. Bukan untuk usaha sama mereka. Dan kalau bicara riba, seakan-akan sudah masuk ke semua lini. Gaji kita, ya mungkin sebagian orang gajinya itu harus ngambil di bank riba memang. Harus kayak gitu, dia nggak bisa gitu loh, mau ngambil cash nggak bisa. Nggak, kita datang ke kantor mamanya, ana mau ambil gaji ana nggak mau duit ana dimasukin bank, nggak bisa. Sistem-sistem yang ada sekarang, jual beli, online nggak online apapun, kadang-kala di situ ada unsur riba. Ada sebuah hadis yang memang diperselisihkan kesahihannya, namun disahihkan oleh sebagian ulama. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akal riba. Akan datang satu masa di mana manusia tidak ada seorang pun dari mereka kecuali makan riba. Kecuali orang itu makan riba. Illa akal riba. Fa in lam yakulhu, kalau dia nggak makan, asabahu min ghubari, dia akan terkena debu dari riba tersebut. Udah mau benar-benar ya, sampai subhanallah ya. Kita tuh beberapa yayasan itu buka rekening. Kita inginnya rekening yang nggak riba. Tapi ternyata ada orang-orang yang mau transfer dari rekening yang riba. Subhanallah. Apalagi rekening yang riba ini ada fasilitas yang memudahkan. Sehingga orang pada kesana. Dia nggak mau makan riba sebenarnya. Tapi ya, dia mencari kemudahan tersebut. Akhirnya dia terkena riba tersebut. Mau tidak mau. Engkau mau menghindar tapi engkau tetap terkena tadi debunya riba. Ahibati fillah, apa itu riba? Ngomong-ngomong riba, apa itu riba Ustaz? Apakah riba di zaman modern sama zaman dulu berbeda? Sama aja. Yang berubah itu bungkusnya. Namanya mungkin berubah. Kalau dulu namanya riba, sekarang namanya bunga. Namanya faedah. Bahasa Inggrisnya apa? Apa? Apa bahasa Inggrisnya? Rate. Rate namanya. Apa jalan namanya? Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala ketika beliau mendefinisikan riba, beliau mengatakan az-ziyadah fi asya' makhsusah. Riba itu artinya tambahan. Tambahan sih ya, tambahan pada barang tertentu. Yang ada khusus tambahan itu. Emas sama emas ya. Dimana syaratnya harus sama, perak sama perak harus sama, gandum sama gandum harus sama, kurma sama kurma harus sama. Ketika ada tambahan, yang satu kilo, yang satu kilo setengah, riba jadinya. Itu namanya riba fadl, riba tambahan. Jenis yang kedua adalah tambahan yang disebabkan adanya tempo waktu pembayaran, utang piutang. Ada sebuah kaidah fikih yang umum ya. Tadi Anda sampaikan, kita akan bicara kaidah-kaidah umum yang dengan itu mungkin antum bisa memahami. Paling enggak hati itu ketika ragu tinggalkan. Kaidah ini dinisbatkan kepada sabda Nabi SAW, tapi didhaifkan sebagai sabda Nabi. Tapi sebagai kaidah, itu kaidah yang diberlakukan oleh para ulama, yaitu kullu qardin jarra naf'an
fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba. Utang piutang ada manfaatnya, ada kelebihannya. Kelebihannya itu bisa jadi uang, materi. Kelebihannya itu bisa jadi servis yang didapatkan. Maka itu riba. Bagaimana dengan bank? Ya, antum lihat. Ada kelebihan nggak yang diberikan di sana? Sebagian orang berpikir yang haram itu, Ustadz, berarti model rentenir, Ustadz ya. Rentenir yang di kampung-kampung tuh itu haram. Tapi kalau yang bank ini kan Ustadz, enggak Ustadz, dia kan nggak banyak ngambilnya. Nggak ada urusan. Jadi bicara persentase, itu nggak ada hubungan sama hukum. Artinya riba itu, kalau kecil boleh, kalau banyak nggak boleh. Nggak kayak gitu. Pokoknya tambahan dalam urusan utang piutang ini, manfaat yang diberikan, itu riba. Di masa jahiliyah, kepingin tahu gimana sih sistem riba di masa jahiliyah? Sistem riba di masa jahiliyah itu kurang lebih sama dengan kartu kredit. Kartu kredit itu jamaah, kita daftar nih, dapat kartu kredit ya. Apa namanya, terserah. Kita kalau beli barang itu bisa ngutang dengan ini. Ada bunga, ada tambahannya, nggak ada tambahan. Beli barang umpamanya 10 juta, kita gesek 10 juta. Ana bayarnya berapa? 10 juta. Nggak ada tambahan. Iya. Loh, terus ribanya di mana? Di akadnya. Antum itu nggak akan nambah kalau tepat waktu bayarnya. Tapi kalau telat, di sini ada tambahan. Namanya denda kayak atau apa, terserah lah. Tapi antum harus nambah. Berapa persen? Ya tergantung kesepakatan, tergantung kartu kredit tersebut. Ceritanya Zaid ibn Aslam radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam kitab Muwatta Imam Malik, dia mengatakan, kana riba fil jahiliyah, dulu riba di masa jahiliyah, yakunu lirrajul ala rajulil haqqu ila ajarin. Ada orang yang punya hak atas orang lain, utang tuh, sampai tempo waktu yang sudah disepakati. Fa idza halal haq, ketika tempo waktunya sudah sampai, umpamanya antum pinjam uang sama ana 100 euro. 100 euro. Ustaz, ana pinjam 100 euro. Ana kasih ini 100 euro. Kapan mau bayar? Insya Allah Ustaz tanggal 14 bulan Jumadal, bulan Rabiul Tsani. 1 bulan temponya. Sekarang Rabiul Awal berarti Rabiul Tsani. 1 bulan. Siap. Ana kasih. Kesepakatannya apa? Nggak ada kesepakatannya. Kesepakatannya udah, kau bayar nanti tanggal 14. Fa idza halal haq, kalau tempo waktunya tiba, ana ngomong sama antum. Ataqdi au turbi. Gimana, engkau mau bayar sekarang, mau ngelunasin sekarang, atau engkau mau tambahin? Jadi selama 1 bulan penuh itu nggak ada tambahan. Subhanallah. Itu riba jahiliyah. Artinya ribanya itu lebih ringan sebenarnya. Tapi itu diharamkan. Ketika jatuh temponya, ditanya, engkau mau lunasin atau engkau mau tambahin? Fa in qadahu akhadha minhu. Kalau dia lunasin, ya lunasin 100 euro tanpa tambahan. Dia ambil 100 euro. Wa in zadahu fi haqqih akhara anhu al-ajr. Tapi kalau dia mau nambahin, udahlah aku tambahin 10 euro lah, bayar bulan depan. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ribanya model kayak gitu, dan itu diharamkan. Gimana model riba yang dari awal antum sudah harus bayar? Antum sudah harus bayar. Pinjam 100 euro, katakan 100 euro ya, bayarnya 110 euro. Apalagi kalau di kampung-kampung jemaah. Pinjam 100 euro, bayarnya atau dapatnya 90 euro, bayarnya 110 euro. Kalau di kampung ini ya Allah jemaah, kesian kita melihat masyarakat.
Dan dianggap oleh masyarakat itu hal yang biasa. Biasa banget. Apa buktinya biasa? Nggak sembunyi-sembunyi mereka melakukannya. Orang kalau itu dosa, kita bentar lagi akan baca ayat-ayat tentang ancaman riba ini. Ini dosa besar. Orang kalau berbuat dosa itu biasanya sembunyi-sembunyi. Sekarang orang melakukan riba, bangga. Saya kerja di tempat riba. Bangga. Di kampung-kampung itu keliling, nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Datang ke rumah orang, nggak ada. Terang-terangan di siang hari, di panas bolong, dia melakukan hal itu. Allah berfirman jemaah tentang riba ini. Di surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, silakan dibaca. Tafadhal. Takhabbatu. Yatakhabbatu asyaitanu Barusan nggak minal kedengaran ya? mas. Dibaca lagi dari awal. Barusan masih mute kayaknya. Dibaca dari awal. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن آدى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya, Ustaz, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Itu orang-orang yang makan riba. Dia itu dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang yang kesurupan. Berdiri, toto jatuh, ya. Mungkin dia merangkak, mungkin dia ketawa-ketawa sendiri. Kenapa ya? Allah sebutkan. Gara-gara dia mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Innamal bai'u mithlu riba. Nggak sama. Riba itu tidak ada sedikit pun resiko kerugian. Engkau nggak mau rugi. Beda sama jual beli. Sedangkan kita tahu, utang piutang di dalam Islam ini asasnya membantu orang lain. Membantu orang lain, bukan mencari keuntungan. Namanya orang membantu orang lain, dia sedang mencari pahala. Dia sedang berburu ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata engkau dengan meminjamkan uang, engkau mau cari manfaat dari orang tersebut, nggak waras engkau itu. Apalagi mengatakan sama, jual beli sama riba, nggak sama. Ustaz, kalau bagi hasil engkau bisa rugi. Nah, berapa sering Anda bagi hasil sama kawan umpamanya? Kita bagi hasil. Hasil itu kalau untung dibagi, kalau rugi juga dibagi. Orang yang punya modal nggak mau dia rugi. Kalau untung doang dibagi, rugi antum yang rugi. Kenapa Anda harus rugi? Subhanallah, pertanyaannya, kenapa antum harus rugi? Terus kenapa antum harus dapat untung?
Kalau antum nggak mau rugi, antum jangan ambil untung. Pinjemin aja ana duit, bukan bagi hasil. Tapi sekali lagi, jadi ada orang-orang yang punya duit banyak jamaah. Dia kalau mau buka usaha baru, dia takut rugi. Tapi tatkala ada orang-orang yang mau berusaha dengan uang dia nggak mau juga rugi nantinya. Maka dia pakai sistem tadi riba. Orang jual beli memang cari untung. Orang meminjamkan uang nggak boleh cari untung. Untungnya di akhirat. Buat apa engkau untung di dunia kalau kemudian jadi bala buat engkau? Ya, tapi ada orang yang nggak mau dikasih tahu. Makanya Allah sebutkan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbi. Barang siapa yang datang kepadanya nasihatnya, kajian ini nih sekarang nih. Yang nonton kan ada mungkin yang masih melakukan riba, mungkin kerja di tempat riba. Mungkin hati dia masih belum menerima. Karena dalam bayangan dia itu riba yang haram itu yang konsumtif, itu haram. Tapi kalau riba untuk usaha, nggak haram kata dia. Subhanallah. Mereka akan mencari segala cara agar riba itu halal. Agar muslim ini mau riba. Apalagi kita di Indonesia, 87,2% itu muslim. 299 juta itu muslim. Kalau ternyata mereka nggak mau riba, gimana? Padahal secara ekonomi ada keyakinan tanpa riba kita nggak akan bisa menjalankan roda ekonomi. Maka akhirnya bagaimana nih muslim melakukan riba? Ada usaha itu. Makanya dikatakan barang siapa yang datang kepadanya mau'izah min rabbihi, nasihat dari Tuhannya. Ana bacakan ayat Allah. Antum dilihat lagi surat Al-Baqarah ayat 275. Falahu ma salaf, udah urusan dia yang dulu sudah. Kemudian ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ad, tapi yang udah dikasih nasihat, udah dikasih tahu, tapi kembali melakukan, kembali makan riba, maka mereka adalah ashabun nar hum fiha khalidun. Di surat Al-Baqarah juga, di ayat 278-279. Tafadhol dibaca. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalim. Barakallahu fikum jemaah. Tinggalkan riba. Kalau beriman. Hampir semua bisnis itu ya ada ribanya. Kalau kita nggak berhati-hati. Beli rumah kredit. Emangnya nggak boleh beli rumah kredit? Boleh. Tapi ingat nggak boleh ada riba di situ. Ada aturan lainnya juga. Karena kadang-kala seakan-akan kita membeli rumah dari bank. Sejak kapan bank itu punya rumah? Kapan mereka punya rumah? Mereka beli rumah kapan? Mereka nggak beli rumah. Mereka pembiayaan aja. Motor. Kalau bank punya showroom motor, fadol. Akadnya sesuai.
ini milik bank, Anda mau beli, mau kredit sekian, tapi ingat, tidak ada riba di sana. Tidak ada tambahan karena tempo waktu. Keterlambatan harus menambah. Ini tambahan tadi yang kita bicarakan. Haibati fillah. Kita tuh manusia. Engkau harus punya jiwa sebagai manusia. Di situ ada tolong menolong, bantu membantu. Bukan semuanya engkau eksploitasi demi kesenangan dan kesukaanmu. Enggak, ada aturannya. Siapa yang berhak membuat aturan? Allah Azza wa Jal. Allah. Sekali lagi kita bicara sama yang beriman. Karena Allah katakan, in kuntum mu'min, kalau kalian beriman. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, ya udah Allah umumkan perang sama kalian. Ustaz, berarti yang dosa ini Ustaz, yang makan riba Ustaz, yang punya uang tadi. Karena dia minjamkan 1 juta, dapat 1.100.000, yang 100 dia makan. Dia nih yang dosa Ustaz. Nah, tapi di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'ana, kata Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, yang ngasih riba. Yang punya uang 1 juta tadi itu dilaknat karena dia meminjamkan, dia dapat 1.100.000. Yang pinjam uang dilaknat karena dia kasih 100 tambahan kepada orang ini, riba. Yang sudah Allah katakan haram, engkau masih kasihkan nama dia. Wa katibahu, yang nulis dilaknat juga. Wa syahidai, yang jadi saksi. Akad-akad sekarang perlu saksi, pakai materai atau apa, di notaris. Akad riba. Hum sawa. Mereka itu sama. Sama-sama dilaknat. Karena akad riba itu tidak akan terjadi kecuali dengan keridhaan nih. Keridhaan yang punya uang, keridhaan yang pinjam uang, keridhaan tukang tulisnya, keridhaan dua saksinya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dalam mimpi Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, atani laila atiyani, telah datang kepadaku malam ini 2 orang. Wa innahuma ibta'athani, 2 orang itu membangunkan aku dari tidurku. Wa innahuma qala lin taliq, lalu keduanya mengatakan kepadaku, ayo beranjak, berangkat. Wa inin talaqtu ma'ahuma, akhirnya aku berangkat bersama keduanya. Fa ataina ala nahrin, akhirnya kami bertiga itu mendatangi sebuah sungai. Hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithli dam. Aku kira Nabi mengatakan sungai itu warnanya merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Ternyata di sungai itu ada seorang yang sedang berenang. Wa idza ala syattin nar rajulun indahu qad jama'a hijaratan katsira. Di pinggir sungai, orang ini kan lagi berenang menuju ke orang ini. Ada orang yang sedang di sana, di sisi dia ada batu yang banyak. Ketika orang ini sudah berenang ya, kemudian datang ke yang berenang itu, selesai berenang kemudian menuju ke pinggir, sama orang ini dilemparin sama batu. Mulutnya dia jamaah, dia mangap, membuka mulutnya, terus dilemparin batu. Dia ini yang makan riba nih, yang sedang di pinggir sungai, yang memberikan makan riba. Fayantaliqu yasba thumma yarji ilaihi, kemudian dia berenang lagi, nanti datang lagi dilemparin batu seperti itu. Akhirnya tanya Nabi SAW, ma hadhani, apa ini, kata dia.
Amar rajul ladzi ataita alayhi yasbah fin nahar wa yulqamul hijara fa innahu akilu riba. Itu yang berenang, itu yang makan riba. Di Indonesia pemakan riba itu disebut lintah darat. Dia mengisap darah. Orang ini capek bekerja, diisep darahnya. Nah, makanya benar-benar dilaknat. Dia hendak menari di atas musibah orang lain. Dia bersenang-senang di atas kesedihan orang lain. Orang disuruh kerja, disuruh capek. Makanya kalau kita lihat, ada orang yang rumahnya tahu-tahu disita, mobilnya disita, sawahnya disita. Kenapa? Karena nggak bisa bayar dia. Utangnya berapa sih? Anak punya kawan, ya. Seorang polisi dia cerita, anak baru saja menyita, Ustaz, orang punya utang 35 juta. Tapi karena nggak bayar bertahun-tahun, itu rumahnya kita sita. Dari 35 juta, harga rumah itu ratusan juta aja. Disita. Ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Kalian hindarin 7 perkara yang menghancurkan. Salah satunya adalah riba. Orang yang makan riba ya, makan riba. Dirhamun riba. Ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min 36 zaniya. Itu lebih parah 1 dirham riba yang dimakan. Dia kondisi tahu, udah dikasih tahu hukumnya, bukan orang yang nggak ngerti hukum, udah dikasih tahu, itu lebih parah daripada dia berzina dengan 36 perempuan. Bayangkan ya, 1 dirham riba yang dimakan dengan 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad. Makanya dalam hadis lainnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang pintu-pintu dosa riba ini. Adnaha ada 70 kira-kira, 70 lebih, 71, 2, 3. Adnaha mithal ayyankih rajul ummah. Yang paling rendah itu seperti anak yang menzinai ibunya sendiri. Sampai seperti itu Rasulullah SAW menggambarkan tentang jahatnya riba. Kenapa? Karena orang dianggap biasa. Bahkan dalam bayangan mereka itu saling memberikan manfaat, Ustadz. Kita kan diperintahkan saling tolong-menolong. Dia punya modal, fadollah kasih ke ana. Pinjamkan sini ke ana. Kau punya uang 10 juta, sayang kalau nggak dipakai, sini pinjamkan ke ana. Nanti aku kasih 11 juta. Dia ridho, ana ridho. Allah melaknat. Bayangkan, 2 manusia saling ridho, Allah melaknat. Kenapa? Karena Allah nggak ridho dengan riba. Lalu terus gimana? Banyak cara. Utang yang baik. Masih ada orang-orang yang mau ngutangin dengan baik. Masih ada, asalkan kau baik. Asalkan kau baik. Masalahnya kita ini, riba merajalela. Orang-orang yang mengutang nggak mau bayar. Menunda-nunda pembayaran. Padahal punya uang untuk membayar. Sehingga tercipta di masyarakat fobia terhadap orang yang mau berhutang. Takut nggak bayar. Muncullah pelaku-pelaku riba karena memang orang-orang baik yang mengutangi ini semakin sedikit. Pelaku riba muncul menjadi pahlawan kesiangan. Jamaah subhanallah jemaah. Nggak ada ya. Dulu itu nggak ada pengumuman, ya Allah fadol, siapa yang mau utang datang ke rumah ana. Nggak ada. Kenapa? Karena berat mau ngutangin orang itu. Takut nggak bayar. Tapi karena sekarang utang piutang ini menjadi sarana mencari keuntungan, maka mereka pasang pelang besar-besaran. Iklan di mana-mana. Tanpa, kalau kita bicara yang
Yang di masa kita yang kita lihat ini modern. Kalau antum lihat di Jember ini, antum lihat di pohon-pohon, di mana di jalan-jalan ada tulisan tanpa uang muka, tanpa jaminan, langsung cair. Apa ada lagi yang sekarang masa sekarang ini modern banget nih, yang pinjaman online. Pinjaman online, antum nggak perlu ada jaminan. Yang penting foto KTP sama diri antum. Pas, foto. Tapi setelah itu, antum akan tahu kalau antum nggak bayar. Jadi yang diperbolehkan ya meminjamkan, kita pinjam. Maka jadilah orang yang baik. Ketika engkau butuh sama Allah SWT. Ketika hidupmu susah, maka dekatkan diri kepada Allah SWT. Dan jangan akhirnya engkau mau pinjam tapi nggak mau bayar. Ya, ana sendiri menghadapi ya orang-orang yang nggak bayar ya, pinjam fulus Ustadz ya, ketika mau pinjam uang itu Masya Allah, segala kesedihan itu tampak di wajahnya yang membuat kita akhirnya kesian sama dia. Tapi setelah itu menghilang ya, nggak pernah ketemu. Sampai hari ini anda nggak tahu di mana tuh orang. Pergi. Ini yang merusak. Orang kayak gini merusak orang lain, akhirnya mau minjemin nggak percaya. Ketika nggak percaya, boleh jaminan. Tapi ingat, jaminan itu nggak boleh dimanfaatkan. Di kampung itu, ya sampai saat ini masih ada orang menggadaikan, gadai itu. Boleh gadai dalam Islam, boleh gadai. Jual beli kredit boleh, gadai boleh. Tapi ikuti aturannya. Gimana aturannya? Belajar engkau tanya. Gimana sih gadai yang syar'i? Kadangkala kita ini karena perlu sama uang, udah nggak mikir lagi. Udah anak punya sawah, tafadhol, anak butuh uang 2 juta. Sawahmu udah engkau garap. Digarap, gimana digarap? Dapat keuntungan dia dari 2 juta. Minjemin 2 juta, garap sawah, dapat keuntungan dia dari sawah itu yang seharusnya dia sewa. Engkau tetap bayar 2 juta. Dan subhanallah, kalau bicara mengutangin orang ya, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 245. Nah, ayat 245, tafadhol dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man zalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Barakallahu fiikum. Itu ini termasuk ngutangin Allah. Ngutangin orang-orang yang susah ya. Ada orang yang dikasih keluasan rizki. Buat apa tuh uang yang kau milikin? Bantu saudaramu. Ustaz, anak kalau mau ngasih berat Ustaz, ya udah utangin dia. Dapat pahala, engkau dapat pahala seperti sodako. Makanya kadang-kala orang itu senang ngutangin orang lain karena bayangan dia, aku dapat pahala sodako. Ketika belum sampai temponya dapat sodako setengah dari uang yang dia berikan, yang dia utangkan. Kalau dia utangin 1 juta, dapat seakan-akan dia sodako 500.000. Ketika jatuh temponya, engkau tunda, bukan engkau minta dia menambah. Bayangkan di jamaah. Ada orang jatuh tempo belum bisa bayar, kita katakan kepada dia, ya udahlah sebulan lagi. Tempo yang kita tambahkan buat dia itu jadi berkah buat kita. Kita seakan-akan sodakoh full dengan uang kita. Atau bisa jadi double dari uang kita berikan. Tapi ketika engkau minta sama dia, ya udah, engkau kalau nggak bisa bayar sekarang, nggak apa-apa bayar bulan depan, tapi tambahin. Apa yang engkau akan dapatkan? Engkau akan dapat tambahan dosa dan murka Allah Azza wa Jalla.
Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang susah untuk bayar utang. Ya, jangan kita minta dia nambah. Apa yang kita lakukan? Ya kita kasih tempo waktu. Kalau bisa engkau sodakohkan. Nggak mampu ya udahlah, halalkan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 280. وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah. Ngutangin, gak mampu bayar, kita kasih tempo, bukan cari keuntungan. Kalau mungkin pada akhirnya kita melihat dia memang susah, kita sedekahkan, kita ikhlaskan bahasanya orang-orang. Udah, gak usah bayar. Cara yang ketiga, tolong menolong, saling bantu membantu. Makanya ada akad bantu membantu. Kau mau cari keuntungan, udah kita saling tolong menolong. Aku perlu modal, kau punya uang, yuk kita umpamanya mau murabaha, mau syirkah, mau mudharabah, apa aja yang bisa kita kerjakan. Ada babnya itu. Yang di situ ada unsur resiko kerugian memang. Yang punya uang bisa kehilangan modalnya, yang bekerja bisa kehilangan tenaganya dan kecapean dia. Dan bab ta'awun ini besar sekali. Ada ta'awun yang kita, ya tadi dalam urusan bisnis, ada ta'awun yang mungkin yang bisa kita lakukan ya dengan ya memberikan kemudahan buat orang-orang yang susah ya, wakaf, sedekah, tempat-tempat yang memungkinkan untuk dimanfaatkan orang banyak ya. Kemudian dalam agama kita ada zakat, ada banyak sekali jamaah hal-hal yang seharusnya itu menjadi peluang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya hartamu sebanyak apapun engkau akan tinggalkan pasti. Yaqulu ibnu Adam, mali. Anak Adam mengatakan hartaku. Mana hartamu? Kalau sudah bicara hak milik, Masya Allah. Rumah SHM, mobil ada apa? PPKB-nya. Tanah ada sertifikatnya. Engkau mengatakan itu milikmu. Engkau tahu yang milikmu itu apa? Ma akaltahu fa'afnain. Yang kau makan. Maka kalau bicara harta, itu yang kau makan. Lalu jadi kotoran. Yang kedua, ma labistahu, yang kau gunakan. Lalu jadi rusak dia, jadi usang. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta bihi fa'abqait, dan yang engkau sedekahkan kemudian itu menjadi pahala buat engkau. Engkau simpan, engkau tabung. Ini tabungan yang sebenarnya. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas ketika berbincang tentang riba ini, ya hampir banyak sekali transaksi-transaksi yang di situ ada unsur riba, yang kalau kita bisa menghindar, kita wajib menghindar. Tapi tatkala memang nggak bisa menghindar, itu jadi keterpaksaan. Dan kita tahu dalam agama kita, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi-kondisi darurat itu menghalalkan hal-hal yang terlarang sebelumnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal. Nah.